Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pemrograman interpolasi Newton di Python. Interpolasi Newton didasari oleh polinom sebagai berikut, di mana di sini kalau ada polinom Pn x sama dengan sebuah konstanta A0 plus dalam kurung x min x0 kalikan konstanta A1 plus x min x0 kalikan x min x1 A2 dan seterusnya. Nah, kalau kita jabarkan untuk n sama dengan 3, maka hasilnya seperti ini. Diuraikan seperti ini, Anda perhatikan dengan baik. Jadi semakin sukunya semakin tinggi, maka kuadrat dari persamaannya, x-nya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian ini karena semua mengandung x min x0, maka ini bisa dikeluarkan sehingga menjadi persamaan yang terakhir ini. Persamaan tersebut disederhanakan sebagai berikut ya. Ini P0x sama dengan A3, P1x sama dengan A2 plus x min x2 kalikan P0x. Anda lihat di sini polinom yang lebih tinggi mengandung perkalian dengan polinom yang lebih rendah tepat di bawahnya. Nah ini ya, seperti ini P2 mengandung polinom P1, P3 polinom P2 tepat di polinom sebelumnya. Untuk sembarang n maka berlaku untuk yang P0 polinom yang paling awal itu sama dengan an. Jadi kalau sembarang n maka P0-nya itu adalah koefisien yang paling akhir ya. Kemudian kalau PK untuk selanjutnya x sama dengan a n dikurangi k plus x min xn min k kalikan PK min 1x, di mana K dari 1 sampai N. Di sini kalau kita masukkan nilai data X, Y, Y, maka PN itu adalah YI. Jadi kalau PN kita masukkan sebuah nilai X, Y, sebuah data, maka berlaku nilainya harus menghasilkan YI. Persis seperti di Lagrange. Kalau kita masukkan data X dari data yang mau dijadikan persamaannya, maka menghasilkan nilai data yang ada di tabel ya biasanya itu. Nah ini juga sama di interpolasi Newton harus berlaku seperti itu. Sehingga nanti kita peroleh Y0 itu sama dengan A0. Ya. Kemudian Y1 sama dengan A0 plus X1 min x0 kalikan A1. Y2 A0 plus x2 min x0 A1 plus x2 min x0 kali x2 min x1 A2. Bentuk umumnya menjadi seperti ini, Yn sama dengan A0 plus x dan seterusnya ya. Jadi silahkan dilihat perbandingan antara waktu kita masukkan sebuah nilai dengan bentuk umumnya. Nah, tugas kita sekarang mencari koefisien An dengan memperkenalkan rasio beta atau the divided difference sebagai berikut. Jadi ini nabla YI sama dengan YI min Y0 per XI min X0. I-nya dari 1, 2 sampai N. Kemudian ini nabla 2, jadi ini bukan kuadrat ya. Ini lebih ke posisi. Nanti lebih jelasnya akan kita lihat nanti ya setelah ini. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Dan sehingga nanti koefisien A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan nabla Y1, A2 sama nabla 2Y2, AN sama dengan nabla N, YN. Kita lihat kalau dibentuk tabel D, maka kita lihat koefisiennya adalah ini ya. Jadi nanti kita akan menciptakan sebuah tabel di mana ini terjadi dengan menggunakan rumus
rasio berbagi kemarin ya, rasio yang tadi, maka ini diagonal ini adalah nilai koefisiennya. Sekarang kita lihat, kalau struktur tabel dihubungkan dengan rumus rasio beta, nabla JI sama JI min Y0 per XI min X0. Jadi letaknya di sini ya, rumus ini JI, Y1, 2, 3, 4. Kita lihat. Nah, rumusnya untuk yang ini, nabla Y1 sama dengan Y1 min Y0, yaitu di sini, dibagi X1 min X0. Ya, Anda perhatikan dengan baik. Ini merupakan bentuk yang konsisten ya. Mana yang pembilang dan penyebutnya konsisten. Kita lihat kalau untuk yang Y2. Nah, untuk yang Y2 berlaku ya, Y2 dikurangi Y0. X2 dikurangi X0. Demikian seterusnya sampai ke Y4, berlaku Y4 dikurangi Y0 dibagi X4 dikurangi X0. Jadi ini untuk mencari rumus rasio nilainya yang ada di sini. Ingat ya, X dan Y ini sudah diketahui ya, ini merupakan tabel datanya. Nah, sekarang untuk yang kedua yang di sini, rumusnya ini juga sama. Persis sebelumnya, jadi dia akan mengambil delta YI min nabla Y1 per XI min X1 ya, dari di sini. Kita lihat, nah di sini. Nabla 2 Y2 sama dengan nabla Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, untuk yang misalkan langsung nabla 2 Y4 sama ya, Y4 dan X4-nya ini segaris ya, dikurangi oleh ujungnya ya, dikurangi oleh ujungnya ini, awalnya tadi. Nah, ini halnya sama berlaku untuk nabla 3 dan nabla 4. Jadi yang di sini merupakan rasio dari pengurangan ini dan ini dibagi ini dan ini dan seterusnya. Nah, karena cara penyelesaiannya teratur, maka bisa diselesaikan dengan perulangan. Nah, mari kita tinjau ya dari tabel data D. Untuk cacah data N sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka memerlukan 5 ini kali N plus 1. Jadi arraynya N kalikan N plus 1. Rumus umumnya ini N kali N plus 1. Nah, ini program dalam Python seperti ini. Kita akan lihat sama-sama di sini di programnya ya. Baik, ini kita akan mulai mencoba program untuk mempersiapkan tabel beta dan menghitung koefisiennya ya. Jadi ini kita import dulu NumPy. Nah, kemudian di sini kita copy, lalu paste. Nah, ini datanya, ini adalah data yang kita gunakan pada interpolasi Lagrange kemarin. Dan ini untuk mencari jumlah barisnya ya. Ini N. Ini ketemu 5 ya, N. Kemudian di sini ada perintah D, NP zeros N, N plus 1. Nah, ini adalah perintah untuk menghasilkan data bedanya ya, yang D ini. Jadi ini zeros, perintah zeros N, N plus 1 dengan N5. Maka di sini ada 5 baris dan ada 6 kolom. Jadi dengan NP zeros ini akan menghasilkan array sekaligus diisi dengan 0. Kemudian yang D2 di sini, yang D perintah berikutnya D.2 ini adalah seluruh baris, kemudian kolom 0.22 ini berarti dari kolom 0
sampai 1 diisi data. Jadi ini karena ini data ini harus dimasukkan ke D, maka bisa kita pakai ini ya. Jadi D kita batasi berapa baris dan berapa kolom ya, karena dia punya banyak kolom ya. Katakan enter. Nah, kita lihat D. Nah, D sekarang sudah terisi dengan data array ini ya, sudah dikopikan. Nah, ini adalah persiapan kita. Nanti ini kita hitung ya untuk menghasilkan diagonal A di sini ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk perulangannya ini karakteristiknya seperti apa. Kita lihat loop luar I dimulai dari indeks 2 sampai 5 yaitu N. Ya, sampai N jumlah datanya. Loop dalam J ini merupakan baris ya. Dimulai dari indeks 1 sampai 4 yaitu 4 itu adalah N-1 ya, karena N-nya 5. Ya, kita mencocokkan ya, N5 ini sampai 5, N ini sampai N-1. Setiap kali selesai satu perulangan I, maka indeks mulai J bertambah 1. Jadi kalau ini maksudnya kalau loop yang ini sudah selesai, maka sewaktu pindah ke I yang lainnya dari 2, ini dimulai dari 2 dan ke 3, maka indeks J-nya dimulai dari berikutnya ya. Ini awalnya kan di sini dan looping di sini berpindah ke sini ya. Jadi indeksnya berpindah gini. Kalau ke sana lagi 4, maka ini 3. Kalau 5, 4. Jadi nanti ini sudah merupakan sebuah pola yang kita ketahui bahwa indeks mulai J itu yang J ini seirama dengan indeks I dengan hubungan J sama dengan I-1. Jadi kalau ini dari 2 ya, contohnya 2, kemudian I-nya 2, J berarti ya 2 dikurangi 1 sama dengan 1 di sini. Kalau I3 3 kurangi 1, 2, maka di sini. Nah, ini sudah seirama ya. Nah, ini memang loop luar I adalah penggerak loop dalam. Mencari loop luar dan hubungannya dengan indeks loop dalam J adalah tantangan utama dalam pemrograman perulangan. Jadi nanti kalau kita membuat sebuah program dan ada sebuah perulangan, dan perulangan ini melibatkan perulangan yang lain seperti ini ya, perulangan luar dan perulangan dalam, maka kita harus mencari polanya ya, mana yang utama. Sebetulnya dengan J juga bisa ya. J luar, I dalam itu juga bisa, cuma nanti ada kerumitan ya, lebih rumit. Untuk memahami perulangannya, kita lihat di sini ya, ini ada sebuah tabel, nanti Anda pelajari ya. Intinya kalau kita mau mencari ini, menghitung ini semua, maka memakai rumus ini. D, J, I sama dengan D, J, I-1 min D, I-2, I-1. Jadi ini gampangannya adalah Y2 min Y1 ya, atau Y3 min Y1 dan seterusnya sesuai dengan J-nya ini. Kemudian dibagi dengan D, J, 0 min DI, 2, 0. Jadi yang 0 ini ingat ini X ya, ini X. Kemudian yang ini menentukan barisnya J-nya ya, berubah. Nanti silahkan Anda lihat ya, ini ada sebuah tabel angkanya ya. Jadi angka ini I luar dimulai dari 2, 3, 4, 5. Kemudian J-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian D, 1, 2. Tinggal memasukkan IJ ini ya, 1, 2. Rasio bedanya menuruti rumus ini ya, DJ. J-nya 1, I-1, I-nya 2, kurangi 1, 1. Nah, silakan Anda pelajari ini ya, untuk memahami perulangannya. Nah, ini ya.
Jadi ingat bahwa yang saya beri warna merah sini dan ada panah ini adalah delta nabla Y1. Dan yang lain juga ini D2 ini adalah ini. D34 juga ini. D45. Nah, yang kita butuhkan adalah ini ya. Ini adalah koefisien A. Y0 ingat itu adalah koefisien A ya, yang awal ya. Ini sudah diketahui, ini dan A berikutnya. Nah, ini adalah programnya untuk menyusun tabel beta dengan koefisien A. Jadi nanti ini akan terbentuk tabel beta dan koefisien A. Mari kita lihat programnya. Baik, ini adalah fungsi yang sudah kita tunjukkan di PowerPoint. Jadi ada def, coef, data. Fungsi ini melakukan dua hal. Melakukan hitung tabel beta dan kemudian mengambil nilai diagonal ke sebuah array, lalu array tersebut dikirim keluar sehingga nanti bisa diambil lewat perintah seperti ini. Ini kalau kita jalankan, ini. Nah, kita lihat D dan A. Nah, ini hasilnya ya. Jadi D terisi nilai beta ya, rasio beta sesuai rumus. Kemudian nilai diagonalnya ini Anda lihat sama ya, sudah diambil ke A. Di mana A diperoleh dari return B di sini. Silakan dipelajari indeks-indeksnya ini ya. Bagaimana dia nanti pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah koefisien yang diperlukan. Setelah kita memperoleh tabel beta dan A, kita lihat ini ya, dari bentuk umum N sama dengan 3 kemarin tadi, yang tadi P0X sama dengan A3, B1X, A2 plus ini, dan seterusnya. Kita perhatikan indeks P di kiri, 0, 1, 2, 3, berkebalikan dengan indeks A. Jadi kalau ini 0, ini 3. Ini N ya, AN. Ini P1, ini A2. Dan P2 ini A1, P3 0. Fungsinya, fungsi penghitung PX ini memerlukan koefisien A yang sudah kita hitung dan data X. Makanya di sini def Pn A plus X data, X yang mau dicari interpolasinya. Kita akan melihat programnya bersama-sama. Ini adalah program lengkapnya. Di sini kita menguji ya fungsi interpolasi Newton apakah benar. Kita tahu bahwa interpolasi akan melewati semua titik yang diberikan. Jadi di sini saya akan mengetes ya dengan menampilkan nilai X, Y data dan Y interpolasi. Kemudian kalau di antara kedua data tersebut dari Y data dan Y interpolasi tidak ada beda, maka di sini saya mengurangi ya nilai Y interpolasi saya kurang dengan Y. Kemudian beda masing-masing baris nanti kita jumlah. Kalau jumlah totalnya 0 berarti ya sudah benar ya bedanya. Kalau jumlahnya tidak 0 berarti rumus masih salah. Jadi di sini ada if beta sama dengan 0, rumus sudah benar. Jika tidak, else rumus salah. Jadi ini ya, ini kita hitung yn min data i, 1. Ingat ya, data i, 1. Nah ini ada data, itu adalah ini ya yang y. Kita lihat di sini programnya ya, di dalam perulangan kita melakukan perulangan sebanyak baris datanya ini. Kita hitung yn interpolasi dengan pn a, data 0 ya, ini data ini yang 0 berarti x, dan data i, 0, jadi ini data yang ke x-nya ini kita masukkan ya. Jadi ini kan butuh semua ya, semua baris dari x dipakai untuk menghitung interpolasi seperti rumusnya. Dan kita tampilkan dan kita hitung bedanya.
Baik, kita jalankan programnya. Nah, di sini X, Y, ini data kita di sini ya. Ini muncul semua, kemudian diinterpolasi. Nah, ini juga nilainya ini. Ternyata sama persis. Kemudian total beta data sama dengan 0 ya. Kemudian di sini maka rumus sudah benar. Nanti kalau ada perbedaan berarti rumus kita masih salah ya. Setelah kita berhasil membuat interpolasi Newton, kalau kita bandingkan dengan hasil Lagrange, ternyata sama persis ya. Jadi ini adalah program yang membandingkan hasil dari Lagrange dengan Newton dengan data yang sama. Ternyata hasilnya juga sama. Untuk menggabung menjadi satu antara grafik dari interpolasi Lagrange dan Newton, Anda bisa menjadikan satu ya, fungsi dari interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton dalam satu script program. Ini Anda lihat nih ya, LG, Lagrange, kemudian ini interpolasi Newton. Ini datanya sama, nanti Anda bisa menggunakan data yang lainnya. Ini sama ya, koefisien dan terusnya tampilannya ini sama. Nah ini di kurva, ini ada persiapan tuh ya, ini untuk kurva untuk 2 ya. Jadi ini YN itu Newton. Kita mengisi YN22 dengan fungsi PN ya, fungsi PN for X in X22. Ini sama, ini masih kita pakai. Yang Lagrange sama ya, Lagrange caranya seperti ini juga. Untuk semua data ini X4 ya. Kita ambil Y4, X44 sama. Nah ini ada YN44 Newton, Y Lagrange 44, caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita menggambar semuanya ini ya, plot untuk kurvanya ya. Y Lagrange YL2 dot color B, kemudian ini dotted ya. Kemudian YN22 LS. Nah ini sebetulnya ini dotted juga, cuman agak jarang ya. Ini ada perintah 1,1,3. Nanti Anda bisa lihat di dokumentasinya ya, di internet, cari coba ini apa maksudnya. Jadi untuk interpolasi Newton 2 saya beri warna merah, red. Untuk Lagrange 2 dan 4 juga blue, biru. Ini dotted semua ya, sama. Dan ini yang Newton juga 113. Kemudian untuk gambar titik data cukup saya gambar satu aja, salah satu ya, yang paling lengkap X4. Baik, ini kalau kita jalankan, nah ini hasilnya seperti ini. Sekian tentang interpolasi Newton. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.